Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dava Pratama dengan NIM 6672301333. Jadi di sini tujuan saya membuat video ini adalah menceritakan dan menganalisa sistem politik di Indonesia pasca pemilu 2024 ini. Sebelumnya, mengapa sih kita sebagai masyarakat dan mahasiswa pentingnya mengikut sertakan pemilu ini? Karena pemilu menjadi momentum yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia, karena akan terjadi pergantian pemimpin secara sah dan dijadikan sebagai pesta demokrasi. Pemilu kali ini juga diharapkan akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang membawa Indonesia ini menuju era yang baru. Dalam sistem politik demokrasi, pemilu ini menjadi salah satu instrumen paling penting dalam menegakkan demokrasi bagi negara dan negara yang menerapkannya. Oleh karena itu, legitimasi kekuasaan harus diperoleh melalui pemilu. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pemilu didefinisikan sebagai sarana penyelenggaraan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Partisipasi masyarakat menjadi salah satu indikator penting bagi keberhasilan pemilu. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, maka legitimasi pemilu secara otomatis juga akan semakin baik. Partisipasi merupakan respon atau ekspresi pengakuan masyarakat baik terhadap penyelenggaraan pemilu maupun kontestan. Kepercayaan buruk terhadap kedua lembaga tersebut dapat mengakibatkan buruknya partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat juga merupakan konsekuensi dari sistem politik atau negara demokrasi. Negara demokrasi tanpa partisipasi masyarakat dalam pemilu cenderung sesungguhnya adalah otoriter dan sentralistik. Pengalaman politik pada era Orde Baru memperlihatkan kesenangan para pengambil keputusan politik dalam setiap perumusan kebijakan maupun perencanaan program. Akibatnya, kebijakan atau yang diputuskan seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pada pemilu serentak tahun 2024 ini, semua elemen baik itu penyelenggara, masyarakat, dan peserta pemilu harus terlibat aktif dalam memberikan edukasi tentang kepemiluan, menumbuhkan nilai-nilai kebinekaan, dan menjalin spirit perdamaian di antara peserta pemilu demi terwujudnya pemilu yang bermartabat. Ini sebelum saya menceritakan atau menganalisa sistem politik di Indonesia pasca Pilpres 2024 ini, saya akan terlebih dahulu membahas tentang sejarah sistem politik di Indonesia. Pentingnya memahami sejarah politik Indonesia bagi mahasiswa, karena sebagai calon pemimpin masa depan, pemahaman yang akan sejarah politik ini merupakan fondasi yang kuat untuk memahami dinamika politik serta perubahan sosial di Indonesia ini. Konteks sejarah di Indonesia ini, sejarah politik Indonesia penuh dengan peristiwa yang memengaruhi arah politik, kebijakan, dan identitas bangsa, dari masa kolonialisme hingga perjuangan kemerdekaan, serta transisi menuju demokrasi pasca Orde Baru. Setiap periode memiliki dampak yang signifikan terhadap sistem pemerintahan dan perkembangan politik di Indonesia ini. Memahami identitas dan budaya politik dengan mempelajari sejarah politik, mahasiswa ilmu pemerintahan dapat memahami lebih dalam lagi tentang identitas politik bangsa Indonesia, faktor-faktor seperti pluralisme, nasionalisme, dan demokrasi yang menjadi ciri khas politik Indonesia, terbentuk dan berkembang melalui perjalanan sejarah yang panjang. Analisis terhadap kebijakan dan perubahan sosial. Pemahaman akan sejarah politik juga memungkinkan mahasiswa ini untuk melakukan analisis yang lebih baik terhadap kebijakan publik dan perubahan sosial di Indonesia dengan melacak akar sejarah dari suatu kebijakan atau gerakan sosial.
mahasiswa dapat mengidentifikasi pola-pola yang mungkin terulang atau tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut. Yang paling penting juga adalah membangun kesadaran politik sebagai masyarakat dan mahasiswa yang memahami sejarah politik akan lebih mampu membangun kesadaran politik di kalangan masyarakat. Mereka dapat menjadi agen perubahan yang membawa nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan partisipasi politik kepada masyarakat yang luas. Jadi dalam menghadapi kompleksitas politik dan tantangan di masa depan, pemahaman yang kuat terhadap sejarah Indonesia merupakan kunci untuk membentuk pemimpin yang visioner, bertanggung jawab. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mendalami dan menginternalisasi pelajaran dari masa lalu demi masa depan yang lebih baik untuk bangsa Indonesia ini. Jadi langsung aja di sini saya akan memberikan video sejarah sistem politik di Indonesia agar kalian lebih memahami lebih dalam lagi. Nah, yang bisa kita ambil dari video tersebut adalah sejarah sistem politik Indonesia mencerminkan perjalanan yang panjang dan beragam.
mulai dari masa penjajahan kolonial hingga masa kemerdekaan dan era reformasi. Zaman kolonial di bawah penjajahan Belanda, Indonesia ini mengalami dominasi pemerintahan kolonial yang otoriter. Sistem politiknya dipengaruhi oleh struktur feodal, dipengaruhi di beberapa wilayah. Era kemerdekaan setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia mencoba berbagai sistem pemerintahan, mulai dari parlementer hingga presidensial. Namun stabilitas politik sulit dicapai di tengah ketegangan dan konflik internal. Di masa Orde Lama ditandai dengan dominasi kekuasaan Presiden Soekarno. Sistem politiknya cenderung sentralistik dengan partai politik tunggal, yaitu PKI. Pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto, Indonesia mengalami konsolidasi kekuasaan yang otoriter. Partai tunggal Golkar mendominasi pemerintahan, sementara oposisi ditindas. Di era reformasi dan demokrasi, protes rakyat pada tahun 1998 mengakhiri rezim baru dan memulai era reformasi politik. Indonesia beralih ke sistem politik demokratis multipartai dengan pemilihan umum yang bebas dan adil. Namun masa kini dan tantangan, Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan politik, termasuk korupsi, ketimpangan, dan ekstremisme. Namun semangat reformasi masih berkobar dan Indonesia terus bergerak maju menuju sistem politik yang lebih demokratik dan inklusif. Dengan memahami sejarah sistem politiknya, kita dapat melihat bagaimana Indonesia telah berevolusi dari masa ke masa menghadapi tantangan dan mengambil langkah-langkah menuju kemajuan politik dan sosial yang lebih baik. Dengan semangat keberagaman dan semangat demokrasi yang kuat, Indonesia memiliki potensi untuk mencapai masa depan yang lebih cerah dan inklusif. Nah, selanjutnya langsung aja ke pembahasan intinya. Kali ini saya akan menceritakan dan menganalisa tentang sistem politik Indonesia pasca pemilu 2024 ini. Dinamika sistem politik Indonesia pasca pemilihan presiden 2024 ini, setelah berakhir pemilihan presiden tahun 2024, pemilu yang merupakan pesta demokrasi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap peta politik Indonesia. Pemilihan presiden 2024 di Indonesia ini menjadi sorotan dunia dengan dinamika politik yang khas. Dalam konteks ini perlu dipahami bahwa proses pemilu tidak lagi berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari sistem politik yang lebih luas, mencakup dinamika partai politik, koalisi, dan kepentingan politik yang beragam. Perubahan dalam sistem politik ini pasca pemilihan presiden 2024, kita menyaksikan beberapa perubahan dalam sistem politik Indonesia. Salah satunya adalah pergeseran kekuatan politik di parlemen yang dapat dipengaruhi dinamika legislasi dan kebijakan publik. Selain itu, hasil pemilu juga dapat mempengaruhi dinamika koalisi politik yang di tingkat nasional dan daerah. Implikasi terhadap pemerintahan hasil pemilihan presiden 2024 ini akan memberikan implikasi langsung terhadap pemerintahan di tingkat pusat dan daerah, komposisi kabinet, pembentukan kebijakan, serta dinamika politik di lembaga-lembaga eksklusif tersebut akan dipengaruhi oleh hasil pemilu dan dinamika politik pasca pemilu. Peran partai politik hasil pemilihan ini menjadi sangat penting dalam mengelola dinamika politik pasca pemilihan presiden 2024 ini. Partai politik ini memiliki peran strategis dalam membentuk kekuatan mayoritas di parlemen, mengusulkan kebijakan publik, dan memfasilitasi dialog politik di antara berbagai kepentingan politik. Tantangan dan peluang pasca pemilihan presiden ini
Indonesia dihadapkan pada sejumlah tantangan dan peluang dalam membangun sistem politik yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan. Tantangan seperti polarisasi politik, ketidakpastian ekonomi, dan tantangan global memerlukan respon yang cermat dari para pemimpin politik dan masyarakat sipil. Dinamika sistem politik Indonesia pasca pemilihan presiden 2024 ini menawarkan berbagai peluang dan tantangan bagi membangun demokrasi yang lebih baik. Penting bagi semua pihak untuk bekerja sama dalam membangun sistem politik yang responsif, inklusif, dan berdaya tahan terhadap perubahan. Pemilu 2024 di Indonesia kemarin juga menandai waktu yang tepat untuk menggagas demokrasi gagasan, bukan demokrasi pengkultusan. Presiden Joko Widodo mengingatkan para kontestan untuk menjalankan kampanye yang sehat dan berkualitas, menghindari kampanye yang merusak tatanan bangsa. Dalam era digital ini, teknologi informasi diharapkan dapat melahirkan kampanye yang berintegritas, menolak politik sara dan identitas, dan lebih mengedepankan juga politik ide dan gagasan. Walaupun secara realitas bahwa politik identitas digunakan untuk para kontestan untuk ikut bertarung pada pemilu 2024 kemarin. Dari kampanye dan sosialisasi masih terdapat banyak unsur politik identitas, agama, suku, dan ras. Indonesia juga berada di kategori Flower Demokrasi dengan skor 6,71, menempati ukuran ke-52 di dunia dari total 165 negara. Meskipun ada beberapa aspek demokrasi yang dinilai sangat baik fungsi pemerintah, partisipasi politik, proses pemilu, dan pluralisme, dan masih ada beberapa variabel yang masih buruk, termasuk kebebasan berekspresi dan berkeyakinan, hak berasosiasi dan berorganisasi, aturan hukum, dan budaya politik. Jika dilihat dari sebelum dan sesudah pemilu Februari 2024 kemarin, dinamika budaya politik di Indonesia belum terbangun dengan baik. Jika dipatronkan setelah era reformasi, proses peralihan dari pemerintah non-demokratis ke demokrasi tidak berjalan dengan proses demokratis, sehingga sulit membangun demokrasi yang baik. Contohnya banyaknya konflik dalam pemilu dan pilkada karena persoalan budaya politik secara tidak siap kalah, dan terjadinya aksi massa yang melanggar mekanisme hukum yang kadang-kadang dikaitkan dengan moral dan kepercayaan. Dengan demikian, pesta demokrasi di Indonesia pada tahun 2024 ini disertai dengan penerapan nilai-nilai budaya politik yang tepat. Pemimpin yang lahir dari pemilu dan pilkada 2024 harus berkualitas dan berkapabilitas, serta perlu berbagai pihak ikut andil dalam membangun etika dan budaya politik untuk membangun budaya politik dalam demokrasi di Indonesia dengan fokus menekan pemahaman. Masyarakat harus mampu bersikap aktif dan kritis terhadap politik lokal, mengatur konflik kepentingan dari tataran masyarakat ke lembaga perwakilan untuk diselesaikan secara damai dan adil. Dan partai politik dan elemen lainnya diharapkan juga bisa hadir untuk memberikan pendidikan politik dan menjadi penyelenggara pemilu. Demokrasi memberikan peluang dan heterogenitas Indonesia dan menjamin terjaganya pluralisme dan toleransi dalam perbedaan dan memperkokoh integrasi nasional. Dengan semua tantangan dan potensi yang ada, pemilu 2024 ini di Indonesia ini menjadi ujian yang sesungguhnya Indonesia yang dalam menjalankan demokrasi. Kesatuan dan soliditas seluruh elemen bangsa
memerlukan pemerintahan yang tenang dan kuat serta stabilitas politik dan keamanan untuk mengatasi tantangan di masa yang akan datang. Dalam pertemuan dengan KPU dan Bawaslu sudah disampaikan agar mulai disiapkan aturan main agar pada saat kampanye ada aturan yang tegas mengenai tidak digunakannya politik identitas. Dan pemilu 2024 di Indonesia ini menandai pentingnya konsolidasi demokrasi yang merupakan tahap di mana prinsip-prinsip demokrasi menjadi bagian yang kokoh dalam budaya politik dan sistem pemerintahan negara. Pemilu kali ini merupakan pemilu kelima pasca reformasi dan kali kedua diselenggarakannya secara serentak untuk memilih pasangan presiden dan wakil presiden, dan sekaligus juga anggota legislatif dan kepemimpinan pertahanan. Dan setelah kepemimpinan petahana selama 2 periode, kini saatnya pergantian kepemimpinan pada kandidat yang baru yang diharapkan memberi gairah pada perpolitikan di Indonesia serta membawa perjalanan pada kematangan demokrasi. Pasca pemilu ini penting untuk membangun fondasi yang kuat dalam konsolidasi demokrasi di Indonesia ini, peningkatan partisipasi politik masyarakat serta pemanfaatan teknologi dan media menunjukkan penguatan konsolidasi demokrasi Indonesia. Penyelenggaraan pemilu yang sukses merupakan indikator penentu yang akan membawa konsolidasi demokrasi ke tahapan berikutnya, yaitu demokrasi matang. Studi yang dilakukan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ini menyatakan bahwa tujuan demokratisasi ini yang berjalan saat ini adalah mewujudkan demokrasi matang pada 2029 nantinya. Beberapa upaya yang diuraikan tersebut merupakan langkah-langkah awal untuk memperkuat konsolidasi demokrasi Indonesia pasca pemilu 2024 ini. Meskipun demikian, penguatan konsolidasi demokrasi ini bukanlah tugas yang mudah untuk memerlukan kerjasama dari semua pihak, termasuk partai politik dan masyarakat. Dengan langkah-langkah yang tepat ini, Indonesia juga dapat menjadi teladan dalam menuju kematangan demokrasi. Posisi pemilu 2024 ini juga menjadi penting untuk melihat peningkatan jumlah pemilih muda sebanyak lebih dari 55% yang akan mempengaruhi arah berpolitikan bangsa dan kebijakan strategis jangka panjang. Angka peningkatan partisipasi politik ini publik terutama pemilih muda terus naik semenjak pemilu 2019 lalu hingga saat ini. Media dan teknologi menjadi faktor pendorong bagi partisipasi pemilih yang muda. Bak pisau bermata dua, pemanfaatan media dan teknologi ini memunculkan tantangan baru dan terbentuknya polarisasi masyarakat dalam politik ini, dan penyebaran di informasi ini juga. Terdapat beberapa upaya juga untuk menghadapi tantangan konsolidasi demokrasi Indonesia pasca pemilu ini dalam membangun fondasi yang kokoh menuju kematangan demokrasi. Yang pertama adalah transparansi dan akuntabilitas adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik pasca pemilu ini. Isu pemilu curang yang penuh polemik dan menjadikan masyarakat terpolarisasi sangat membutuhkan pelurusan informasi, munculnya kesadaran kolektif dan mengawal isu-isu politik pasca pemilu yang menunjukkan kepercayaan publik pada proses demokrasi yang berjalan ini. Yang kedua adalah adaptasi teknologi. Ini juga sangat penting ya dalam penyebaran informasi dan pengelolaan sistem komunikasi. Sebagai upaya transformasi digital ini mendukung berjalannya konsolidasi demokrasi. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi ini dapat digunakan untuk memperkuat transparansi dalam memastikan pengambilan keputusan pemerintah dan
memfasilitasi partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Dari hal ini sekiranya dan seperlunya dipahami lebih baik dalam terkait efek budaya politik pasca pemilu 2024 ini untuk segera diselesaikan permasalahannya, agar budaya politik di Indonesia ini semakin membaik sebagaimana yang diinginkan cita-citanya oleh negara demokrasi. Terima kasih.